hari ini eh, saya ingin saudara bisa memahami project atau bagaimana kita membuat sebagai perancang dari perangkat multimedia. Kita akan melalui proses atau tahapan ya dalam pembuatan sebuah proyek multimedia. Nah, ini menjadi pengetahuan dasar yang harus saudara ketahui. Ini proses pembuatan ya. Saudara bisa melihat di sini urutan-urutan yang ada dari penemuan ide, analisis, retesting, kemudian ada prototype, alpha, beta, kemudian sampai pada tahap hasil ya, berupa delivery atau pengiriman karya atau hasil perangkat multimedia. Ini adalah tahapan yang bisa kita lalui dalam proses pembuatan perangkat multimedia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah proses pemilihan ide. Jadi sebelum kita menentukan project yang akan kita buat perangkat multimedia tersebut, kita harus mencari gagasan ya. Bisa dari penugasan, misalnya saudara perlu untuk membuat perangkat multimedia, itu bisa menjadi ide, artinya dari luar ya, atau saudara melakukan observasi untuk menemukan ide yang cocok, yang bermanfaat seperti itu, yang bisa digunakan. Nah, kemudian tahapan yang kedua tadi ya di kolom adalah analisis. Nah, analisis adalah bagian yang fundamental juga, terpenting dalam sebuah proyeksi untuk melihat analisa kebutuhan, kemudian seberapa besar biaya yang akan kita keluarkan untuk membuat sebuah perangkat multimedia, kemudian profit ya atau keuntungan dari perangkat multimedia yang bisa kita gunakan, kemudian analisa pasarnya, bermanfaatkah multimedia yang akan kita gunakan atau tidak, seperti itu. Kemudian proyeksi dan pengiriman target market dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga kita sebut dengan pre-testing. Ini setelah kita memproyeksikan definisi tujuan, kemudian kita membuat arah atau garis perancangan proyek, kemudian prediksi, kemudian prototype, atau kita bisa merancang bentuk dasar yang kita lanjutkan dalam skema prototype ya, rancangan isi, user interface, alur atau jalan cerita dari sebuah aplikasi, kemudian kita melakukan tes prototype. Kemudian langkah kelima alpha development ya. Jadi sebuah aplikasi atau perangkat multimedia itu tahap pengembangan awal adalah perangkat alpha. Nah, ini belum bisa digunakan, tetapi kita hanya sifatnya testing dari apakah perangkat itu dapat digunakan. Nah, beta development selanjutnya ya. Nah, perlu sudah ketahui sebagai catatan bahwa dari setiap proses yang kita lakukan sampai proses ke-6 ini ya, itu pada akhir setiap tes itu harus ada evaluasi. Saudara bisa lihat kolom alur tadi. Setiap tahapan atau proses dilakukan evaluasi. Dari prototype development, alpha development sampai beta development ini ya perlu evaluasi, analisis pun juga. Nah, dalam hal ini beta itu sudah terdokumentasi perangkat kita dan kita bisa sebenarnya sajikan ke target market kita, user. Kemudian artinya kita sudah melihat, memprediksi seperti itu, dan kita mendapatkan feedback tujuannya ya. Feedback apakah aplikasi itu memiliki kekurangan atau ada perlu penambahan atau terjadi kesalahan ya, seperti itu. Misalnya ada fungsi-fungsi yang tidak berjalan, maka pada tahapan beta ini kita melakukan evaluasi. Nah, sehingga pada tahap akhir proyek ini bisa dikatakan layak untuk dipasarkan atau ditampilkan kepada khalayak umum. Tetapi setiap proyek biasanya akan selalu ada perbaikan atau pembaruan, sehingga kalau kita melihat aplikasi multimedia itu selalu ada seri-serinya
versinya dari masa ke masa, karena selalu up to date sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian dalam proyeksi pengembangan perangkat atau project multimedia, pendekatan project management atau modal dalam pengembangan itu ada 3 macam: waterfall model, JID, kemudian spiral model. Nah, ketiga pendekatan ini berkaitan dengan model berupa tahapan verifikasi dan pengujian ya terhadap perangkat. Misalnya pada model waterfall itu dilakukan secara berurutan atau bertingkat, itu tidak boleh berulang ya, jadi alurnya itu pasti berurutan siklusnya. Kemudian jadi setiap tahapan itu harus dipastikan berjalan atau jelas gitu. Kemudian sedangkan pada JID model itu dibagi dalam fase-fase ya. Nah, masing-masing fase ini boleh step atau langkahnya itu boleh misalnya step 1 ke step 2, kemudian step 2 itu perlu pendalaman, itu boleh di fase kedua. Jadi perpindahannya itu dari fase ke fase, dan di dalam langkah-langkah yang di dalam itu adalah bagian dari model pengembangan project. Kemudian ada spiral. Saudara nanti bisa lihat atau cari bentuk model spiral model ini, visualisasi dia bersifat lintasan ya. Spiral itu meningkat ya, dari sifat yang lebih umum ke yang lebih spesifik. Jadi pemfokusan terhadap project atau manajemen ide itu lebih memfokus. Kemudian dari hasil perangkat multimedia yang kita gunakan, kita bisa menggunakan storage atau media yang layak kita sajikan dalam berbagai macam rangka storage atau penyimpanan. Saudara bisa cari tahu lebih lanjut mengenai ini. Kemudian tahapan selanjutnya ya dari project multimedia yaitu evaluasi. Evaluasi ini berupa hasil, bisa berupa rekomendasi atau perubahan terhadap sistem, kemudian bisa berupa validasi terhadap kelayakan sistem, kemudian berupa final report atau laporan akhir. Kemudian metode evaluasi ini ada formatif, summatif atau impact. Saudara nanti bisa baca lebih lanjut mengenai ini. Sifatnya ini teoretikal ya, bisa mudah untuk dipahami. Saudara nanti bisa baca materi yang saya sajikan di Edmodo. Kemudian metode dari evaluasi itu ada bentuknya kuesioner, laporan pengujian, focus group discussion, observasi, wawancara, dan seterusnya. Nah, jadi kita dalam membuat project multimedia, kemampuan yang dasar yang perlu kita pahami itu bisa macam-macam ya. Untuk sebagai manager project, multimedia designer, interface ya berdasarkan antarmuka, kemudian penulis dan seterusnya. Kemudian dalam pembuatan proyek multimedia kita membutuhkan scheduling, pengaturan jadwal, sehingga kita bisa memprediksi biaya dan sebagainya. Ini dalam proses persiapan analisis ini termasuk ya dalam hal pembuatan proyek multimedia. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa saudara pahami. Saya harapkan dengan online kelas ini tidak membatasi saudara untuk terus belajar ya. Mungkin interaksi kita di sini tidak sebanyak yang bisa kita lakukan di kelas. Nah, kemudian untuk pertemuan minggu kemarin absennya itu adalah berdasarkan tugas yang saudara kumpulkan. Jadi mungkin banyak pertanyaan ketika saudara sudah mengumpulkan tugas, absensi saudara sudah terhitung. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk absensi kehadiran, setelah saudara melihat video ini, silakan saudara balas atau replay postingan ini
dengan mengetik NIM terlebih dulu, kemudian ketik P sebagai hadir, kemudian saudara pilih PC atau HP. Apakah saudara menonton video ini di PC, maka saudara ketik PC. Kalau saudara menonton di HP, maka saudara ketik HP. Saudara bisa lihat contoh ini ya. Ini untuk survei saya. Barangkali demikian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.